Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, sehat dalam lindungan Tuhan, selalu bahagia tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. So Scorpio, ini adalah untuk kalian. Ini adalah general reading di minggu ini. So, bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Saya agak cepet ya ngasih videonya. Iya, sehari 2 kali, jadi cepet. Sehari 2 kali, sehari 3. Sehari 3 video, so cepet ya. Karena satu minggu ini saya inginnya kalian sudah lihat bacaan ini, tapi mungkin minggu depan tentang cinta karena belum ya, beberapa dari kalian belum ada bacaan cinta. Yang nungguin ada juga soalnya yang bilang nggak usah Mbak Lucy, saya lagi nggak mau cinta-cintaan, saya maunya ngurusin karir dulu, keuangan dan lain sebagainya, keluarga saya. Ya itu kalian, tapi kan ada juga yang pengen dibacain soal cinta. Oke. Baiklah, untuk kalian yang berzodiak Scorpio, ada Five of Wands. Chaos ya. Lagi ada masalah dengan teman atau keluarga, atau di tempat kerja. Lagi banyak halangan, banyak orang-orang yang menyulitkan kalian. Saya ingat di bacaan kalau nggak salah Scorpio yang waktu itu saya bilang kalau ada sesuatu hal jangan nyalahin orang lain, semua itu kita tanggung aja sendiri. Dan dia bilang, ada yang komen bilang bahwa nggak bisa gitu dong Mbak Lucy, kan ada aja orang yang jahat sama kita, terus jadi bukan 100% kesalahan kita gitu. Iya, mungkin ada yang jahat sama kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah bisa menghentikan kejahatan orang itu? Merubah orang itu jadi baik? Kan nggak bisa. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap harus positif dan harus memberikan positif kepada semesta. Kita nggak bisa merubah orang yang jahat itu menjadi baik kepada kita. Tapi kita bisa merubah diri kita sendiri menjadi baik. Nggak usah ikut-ikut jahat. Ya peduli kalau dia jahat gitu. Kita bisa nggak nyalahin dia, kamu salah, kamu ngejahatin saya. Kita ngomong 1000 kali sama dia, kalau dia nggak ngerasa seperti itu, dia tidak akan merubahnya. So apa yang perlu dirubah dari hidup ini? Ya kita sendiri. Mau dijahatin kek, mau apa kek, ya udah kita aja, kita tanggung jawab atas diri kita. Jangan salahkan orang lain, maksudnya itu gitu. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kita nggak akan punya, tidak akan punya konklusinya tidak akan ada pemecahan masalahnya gitu. Karena apa? Kita lempar ke orang lain. Coba kita introspeksi diri gitu. Ya udah, kita nggak usah dealing sama orang-orang yang jahat. Dan kalau mereka jahat, biarin, jangan jahatin balik. Ya nggak adil dong Mbak Lucy, kita yang sakit, kita yang begini begitu. Iya. So what? Apakah itu akan menjadi karma buruk bagi dia? Ya terserah. But it will happen. Kita akan tahu karmanya yang buruk buat orang yang memang buruk, dan karma yang baik adalah untuk yang baik. Kalau saya percaya itu. So saya tidak mau peduli apakah ada orang jahat sama saya, yang penting jangan jahat balik, itu aja. Oke, so chaos ya. Sedang ada sesuatu hal yang membuat hidup Scorpio itu kocar-kacir. Dan sekali lagi, kalau kalian berpikir bahwa ini adalah kesalahan orang lain, so what? Apa yang mau kalian lakukan? Bunuhin satu-satu, tembak, der, bisa? Matiin tuh semua orang yang jahat sama kalian, bisa? Enggak kan? So apa yang bisa kalian lakukan? Rubah diri sendiri. Nggak usah peduli sama yang jahat sama kalian. Tetap aja kalian yang baik.
Terus misalnya, nggak bisa Mbak Lucy, harus dibalas kejahatan itu. Saya nggak salah kok, dia yang salah kok. Bolehkah dibalas? Boleh. Resikonya ditanggung ya. Karena karmanya juga akan berbalik kepada kalian. So, pilihan ada di tangan kalian. Ada Two of Swords yang terbalik. Ada banyak hal yang membuat kalian kemarin-kemarin itu berpikir mendua hati. Yang sekarang ini terjadi adalah sebagian dari kalian udah gak mikirin itu lagi karena udah terima. Sebagian lagi memang masih menyimpan dendam. Karena kartu selanjutnya adalah Nine of Swords. Kalian masih menyimpan dendam itu karena orang-orang yang mungkin menjahati hidup kalian. Kalian susah tidur atau makan mimpi buruk mungkin karena hal tersebut. Dan saya balikin lagi ke kalian para Scorpio. Akan bahagiakah kalian berada di dalam situasi yang seperti itu? Itu yang saya bilang, jangan salahkan orang lain. Kalau kalian keep terus-terusan menyalahkan orang lain atau keadaan, dan kalian tidak akan bisa berbahagia. Deal with it. Ya udah, hidup dengan itu gitu. Hidup dengan itu. Hidup dengan orang-orang yang jahat, ya kabur dari situ kalau bisa. Gak bisa Mbak Lucia, itu adalah pasangan saya, itu adalah orang tua saya. Dan cari jalan bagaimana supaya kalian bisa menghadapi itu. Oke. See? The Moon-nya terbalik. Kalau kalian mengira ini adalah ulah orang lain, mungkin aja memang ulah orang lain yang ingin mencelakai kalian. Tapi pertanyaan berikutnya, so what? Terus gimana? Terus balikin lagi dari yang pertama saya ngomong. Ini orang lain yang jahat sama kalian. Terus kalian gini, oke, Dor, saya matiin tuh orang. Menyelesaikan masalah? Kan enggak. Kalian bisa ditangkap. Kalau benar-benar membunuh secara harafiah ya, kalian bisa ditangkap. Karmanya bisa kembali kepada kalian yang dihukum. Ya kan? Ini bukan tentang orang lain yang menjahati kalian. Ini tentang bagaimana kalian menghadapi masalah-masalah kalian. Mbak Lucy enak, nggak pernah ngalamin. Sering. Dari saya muda sampai setua ini, saya seringkali dikhianati, disakiti, direndahkan, jadiin keset, difitnah. Udah gak kehitung hal-hal tersebut menimpa kehidupan saya. Terus apakah saya menyalahkan orang lain? Ya, saya harus jujur bilang iya. Pada waktunya, mungkin waktu muda gitu, saya nyalahin orang lain dan berpikir bagaimana caranya supaya orang lain itu menerima karmanya gitu ya. Dan mungkin ingin membalas dan sebagainya. Tapi setelah saya lebih wise, lebih bijaksana, lebih tua gitu ya, lebih bertambah umur, saya melihat bahwa hal-hal tersebut udah gak ada artinya. Kalaupun kita bisa balas dendam, itu akan balik lagi ke kita, ya kan? Jadi yang kita perlu lakukan, gak usah pedulikan orang yang jahat sama kita. Yang perlu kita lakukan adalah berfokus pada diri kita sendiri, kebahagiaan diri kita sendiri, apa yang kita bisa lakukan. Dan satu hal lagi yang saya mau bilang pada kalian, Scorpio. Kalau ada orang yang jahat sama kalian, terus orang itu kena karmanya, terus tiba-tiba dia kecelakaan misalnya gitu. Dan kalian begini, syukurin karmanya itu menimpa orang yang jahat itu, syukurin. Berarti memang, wah Tuhan adil ya, bagus ya, senang. Kalian happy. Kalian tahu nggak pada saat kalian seperti itu, karma buruk bisa menimpa kalian. Kenapa? Karena kalian bersukacita di atas penderitaan orang lain. Saya pernah lihat di salah satu YouTube, dia bilang tetangganya itu jahat banget, sekarang dia jadi gila. Dan orang yang memvideokan itu rasanya happy.
saya langsung ngelus dada. Saya bilang, oh, dia lupa karma buruk juga akan menimpa dia. Karena dia bersuka cita di atas kemalangan orang lain. Sejahat apapun orang itu, kita nggak bisa balik jahat ke dia atau merasa senang pada saat orang tersebut celaka. Karena karmanya akan balik lagi ke kita dan kita akan menerima balasan yang buruk juga. So, apa yang kita lakukan? Kalau ada orang jahat sama kita, balik badan, tinggalin aja. Kemudian kalau ada orang itu berkemalangan, ya udah, kalau mau bantu, nggak mau bantu ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa juga balik badan dan pergi. Kalau mau bantu itu lebih baik, karma baik akan balik ke kalian. Seperti itu. Panjang ya saya ngomong, sorry. Karena memang harus disampaikan. Kalau enggak nanti ya terserah sih. Ini hidup kalian. Saya selalu bilang terserahlah. Hidup kalian. Kalian mau memilih menjadi seperti apa? It's up to you. Tapi saya merasa, kalau enggak saya nggak akan bikin video bacaan tarot ya. Saya merasa bahwa saya harus menyampaikan pada kalian apa yang harus saya sampaikan. Itu aja. Oke, ada Wheel of Fortune. Ada kejadian yang akan merubah hidup kalian, dan ini keberuntungan, dan itu karma baik tentu saja, berbalik karena kalian melakukan hal baik tentu saja, dan semesta mendukung kalian. Oke? Kemudian kartu selanjutnya bagus. Ada Four of Swords yang terbalik, yang kemarin kelihatannya nggak maju, stuck, akan maju, akan ada progress, akan ada kemajuan, pasti akan ada jalan, karena ada Wheel of Fortune, pasti akan ada jalan. Seven of Pentacles, yang kalian tanam kemarin akan kalian tuai saat ini, apapun itu. Makanya saya bilang, tanam hal yang baik-baik. Dengan itu kalian akan menuai yang baik-baik juga. Oke? Ada Queen of Swords. Yay. Kalian akan melihat bahwa karma akan berbalik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kalian. Itu akan datang karmanya, dan kalian akan melihat itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, jangan bersorak-sorai, jangan bersenang-senang pun pada saat orang yang jahat sama kalian itu menerima kemalangan atau menerima karmanya. Karena kalian akan menerima karma buruk juga. Yang kalian harus lakukan adalah berdoa yang baik-baik, memberikan yang baik-baik kepada semesta, dan doakan saja orang tersebut. Ya, mendoakan orang yang jahat itu jauh lebih baik dibandingin kita bersukacita pada saat orang itu jatuh, gitu. Kayak, Tuhan membalaskan dendamku. Come on, apakah Tuhan sejahat itu? Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu akan balas dendam. Kalau yang balas dendam tuh kayaknya manusia deh. Manusia tuh balas dendam, mungkin hewan juga balas dendam. Tapi Tuhan, terus apa gunanya dibilang maha baik dong? Kalau dia juga balas dendam? No. Kalau karma terjadi menimpa seseorang yang berbuat jahat, itu karena perbuatan dia. Karena kan saya bilang, apa yang kita kasih ke semesta akan balik lagi ke kita. Kalau orang jahat kan memberikan yang jahat kepada semesta, ya balik lagi ke dia yang jahat juga. Itu karma. Bukan Tuhan lihat, si Lucia berdoa supaya orang tersebut yang jahat sama dia nanti celaka, terus Tuhan bikin itu celaka gitu. Nggak gitu, my dear. Terus ada yang bilang, itu adalah ujian, ini. Ya terserah kalau kalian mau bilang itu ujian dari Tuhan, but saya tidak pernah berpikir seperti itu gitu. Kalau saya ya. Ujian atau tidak, apapun itu kita nggak pernah tahu. Wong kita nggak pernah tahu 10 menit setelah ini ada apa kok. Terus kita berprasangka gitu. Tuhan sedang memberikan ujian apa ya? Tuhan sedang membalaskan dendam kita. Iyakah begitu? We never know.
Jadi nggak usah berprasangka apapun, nggak usah mengira-ngira apapun. Jalanin aja hidup ini sesuai dengan porsinya. Kalau harus baik ya baik gitu. Kalau harus jahat jangan. Jangan jahat. Orang lain jahat biarin aja, liatin aja udahlah. Kadang-kadang ada orang yang marah-marah, maki-maki di sebelah saya cuma ngeliatin dan saya balik badan, saya pergi. Kenapa? Buat apa? Ikut emosi sama dia. Karma jeleknya balik ke kita. Besok-besok saya ketemu orang itu, saya sapa lagi, selamat pagi, selamat siang. Kalau ketemu siang, saya tetap sapa loh. Oke, saya buka kartu selanjutnya ya. Pernah ada yang kayak gitu, terus saya tetap baik sama dia, terus suatu hari dia kena COVID. Orang-orang di sekitar saya bilang, dia jahat sih sama dirimu, jadi dia kena COVID. Saya ketawa, apa iya begitu? Saya bilang karma itu balik karena perbuatan dia, bukan karena dia jahat sama saya. Masa iya karena dia jahat sama saya terus akhirnya dia tertimpa kemalangan gitu? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa membalikan keadaan seperti itu. Tapi perbuatan dialah yang membuat dia ya menerima akibat atau menerima karma dari apa yang dia perbuat, bukan karena saya. Oke. Ada soalnya yang bilang gitu sambil bilang gini, makanya jangan jahat-jahat sama Bolusia. Saya cuma ketawa, saya bilang nggak gitu juga kali. Masa iya segamblang itu gitu? Siapa saya bisa menyuruh virus COVID masuk ke orang itu, orang yang jahatin saya? Siapa saya? Nggak bisa lah begitu. Oke, dilanjut ya. Para Scorpio yang nonton ini, Five of Wands ini ada the justice yang terbalik. Mengerti bahwa ini tidak adil untuk kalian, mengerti banget. Chaos ini atau keributan ini, pertikaian ini, apapun yang sedang kalian alami di dalam kehidupan kalian memang tidak adil untuk kalian. Tapi sekali lagi, adil atau tidak adil menurut kalian, menurut kita, it doesn't matter. Ya udahlah, jalani aja semuanya itu dengan lapang dada, buka hati, buka pikiran, lapang dada, ikhlas. Ikhlas aja. Susah? Gampang? Nggak gampang, udah pasti susah. Lanjut dengan Page of Wands sih. Walaupun hal itu membuat kalian merasa udahlah capek, udah saya nggak mau tahu, ada hal lain yang bisa kalian lakukan, hal yang bisa membahagiakan hidup kalian sendiri, yang membuat ini jadi berbalik, ada sesuatu yang berbalik menjadi sebuah keberuntungan bagi kalian. So lakukan yang positif-positif aja apapun itu. Oke. Nine of Swords-nya ini ada Knight of Pentacles. See? Kalau kalian sakit hati pada saat ini dan dendam dan ngerasa ini saya susah tidur nih gara-gara orang tersebut atau masalah tersebut, sih kalian harus ngerti bahwa ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik di depan sana. Kalau kalian bisa ngelepasin itu dan bisa move, bisa jalan dan tinggalin semua perasaan kecewa, sakit hati itu, dan yang kalian bilang itu karena orang lain gitu. Kalau kalian terfokus dengan hal itu karena dia, bukan karena salah saya, itu karena dia yang jahat sama saya. Terus kalau kalian fokus dengan itu terus, kalian nggak bisa move on. Yang terpenting adalah ya udah, let it be. Udah terjadi, udah memang begitu ya. Dan apakah kalian bisa merubah orang jahat tersebut menjadi baik pada kalian? Nggak bisa. Yang bisa kalian rubah ya diri kalian sendiri. Oke? Ada Eight of Pentacles yang terbalik untuk klarifikasi the moon. See? Ini karena kalian terlalu menggantungkan apa-apa sama orang lain. Boleh protes. Enggak Mbak Lucy, saya mandiri kok. Oh ya? Kalau mandiri, kalau pada saat ada sesuatu hal, kalian gak nyalahin orang lain dong.
Kalau kalian masih nyalahin orang lain, berarti kalian tidak mandiri. Mandiri itu adalah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Pun kalau apa yang jelek-jelek atau apa yang jahat-jahat itu disebabkan oleh orang lain. Kalian tahu kan itu akan terjadi. Ya, itu resikonya kalau kita hidup bersama orang lain. Itu kan resikonya. Kalian udah tahu itu, terus kenapa sekarang jadi masalah gitu. Oke, ada ini bagus banget. Ada Seven of Cups. Untuk klarifikasi Wheel of Fortune, so saya bilang akan ada keberuntungan, ada titik balik dari masalah yang kalian dapatkan ini. Ada jalan, bukan aja ada jalan, tapi jalannya yang tampak mustahil ternyata besar banget itu terjadinya untuk kalian. Besar dalam arti bagus dan luar biasa gitu. Bukan hanya menjadi titik balik menuju ke sebuah kesuksesan, tapi juga hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Tentu saja setelah kalian bisa move on dari itu gitu. Nggak mikirin, nggak nyalahin orang, tapi merubah diri sendiri. Nggak nyalahin diri sendiri juga, ngapain? Kalau kita nyalahin diri sendiri terus habis itu apa? Itu nggak penting juga, tapi yang penting adalah gimana kita mengembalikan keterpurukan kita itu. Cari solusinya, bukan cari siapa yang salah. Maksud saya tuh gitu, oke? Lanjut dengan Four of Swords yang terbalik. Ini ada Queen of Swords sih, saya bilang tadi kan, yang stuck, yang kemarin kelihatannya tidak ada jalan, itu bisa dilakukan, bisa ada jalan, dan nanti akan ada hal-hal baik yang terbuka untuk kalian dan semesta yang membuka gitu. Yaitu asal kalian tetap berbuat baik dan tetap baik walaupun yang lain tidak baik gitu. Ada Seven of Pentacles, ini ada Ten of Wands sih. Kalian akan benar-benar mendapatkan, meraih atau memetik hasil dari kerja keras kalian, usaha kalian yang kemarin tampaknya tidak susah didapatkan, tidak kalian dapatkan, tapi kali ini kalian akan mendapatkan, kali ini kalian akan realize, menyadari bahwa oke, kemarin-kemarin yang susah-susah itu, ini toh hasilnya gitu ya. Dan ada Queen of Swords, the Moon. Ini tadi yang saya bilang, kalau kalian masih tetap negative thinking, nih the Moon, dan menyalahkan yang lain-lain, ya ini akan sangat sulit terjadi. Karena kalau pertanyaannya adalah, Mbak, nanti ada yang masih ngacoin nggak? Masih my dear. Masih ada yang mau ngacoin, masih ada yang mau jahat, mau apa. Tapi sekali lagi, nggak usah berfokus pada hal itu, nggak usah nyalahin orang lain, nggak usah berfokus ada orang lain yang jahat. Fokusnya mah apa yang bisa kita lakukan aja untuk membalikkan keadaan, karena memang akan ada titik balik dari itu. Ya, semoga ada pesan yang ditangkap. Saya tidak bilang bahwa kalian harus menyalahkan diri kalian, itu nggak penting. Menyalahkan orang lain juga nggak penting masalahnya. Yang penting cari solusi, bagaimana supaya kalian keluar dari masalah ini. Oke. Scorpio, sekarang saya kasih kalian untuk bertanya pada saya, apakah apa yang kalian inginkan itu bisa dilakukan, apapun itu pertanyaannya, tentang masalah apa, cinta, kayak kehidupan, kayak terserah. Saya akan jawab bisa atau tidak. Thank you. Next some more I think. No, it's you want this? Oke. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. I think 5 is good. Oke. Yeah. Oh, oke. Apakah bisa dilakukan? Apakah bisa didapatkan apa yang kalian inginkan? Bisa. Cuma kartu pertamanya memang Queen of Air sama Queen of Sword tadi. Pesannya itu aja. Nggak usah fokus dengan kejahatan orang lain, kesalahan orang lain. Kalian harus bijaksana sih. Kalian harus bijaksana.
bijaksana, bijaksini. Karena kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Akan ada jalan untuk itu. Bahkan jalan yang luar biasa. Wheel of Fortune. Titik balik di mana kalian akan membalikkan keadaan dari yang chaos tadi menjadi sebuah keberuntungan untuk kalian, dan kalian ambil semua yang sudah kalian tanam kemarin yang baik-baik, bisa kalian ambil atau kalian petik hasilnya. You are the star, sesuatu yang baik untuk masa depan kalian. Seven of Earth, Two of Earth, Queen of Earth, semuanya bicara tentang financial. So financial, secara financial juga baik. So kalau memang ini pertanyaan kalian menyangkut financial atau mungkin tentang karir seperti itu ya, bisnis gitu, akan ada pencerahan tentang itu ya. Pesannya bijaksana aja, nggak usah nyalain orang lain. Oke? Baik, beberapa kartu oracle card akan saya buka untuk pesan-pesan dari ini Archangel untuk para Scorpio. Yang ini dari Message from Angel, yang ini Angel's Prayer. Satu Fairy Oracle card. Dan yang terakhir Monology Oracle card ya. Oke, ada Archangel Metatron tentang Indigo and Crystal Children. Untuk kalian yang sudah punya anak, mungkin bacaan ini untuk kalian. Mungkin chaos yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kalian mungkin. Kalau yang nggak punya anak ya mungkin ini tentang ponakan kalian kah, atau anak-anak di dalam keluarga besar kalian, ya kan? You have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive. Ya, buat saya sih semua anak sensitif ya. Makin gede hilang gitu. Nggak semuanya masih punya pada saat dewasa ya. Saya waktu kecil saya ngerasa iya sensitif banget, dan saya kadang-kadang merasakan hal yang aneh-aneh gitu. Merasa ya, nggak lihat ya. So saya bukan indigo, saya nggak lihat. Rasa iya, sensesnya itu yang benar-benar kuat gitu. Sampai sekarang. Oke. Ada Daniel, I am the angel of marriage and I'm assisting you right now. Oke. So untuk kalian yang berada di sebuah misalnya pernikahan yang sedang ada masalah, dan udah dibacain tadi, mungkin ada yang bisa diambil. Nggak setuju, nggak apa-apa, nggak dilakuin, nggak apa-apa, saya tidak memaksa. Saya hanya membacakan kartunya dan pesan yang tersirat di kartunya intuitively, secara senses. Oke. Don't hate, meditate, jangan membenci sih. Aduh my god, beneran kan kartunya, jangan membenci. Membenci diri sendiri, membenci orang lain, jangan. Oke. Ada hidden depth. Something hidden is about to come to light. Sesuatu yang tersembunyi itu akan reveal, akan kelihatan. Itu kan yang saya bilang juga di mana tadi. Ini di sini ya. Oke. Perhaps a secret or a memory at the back of your mind. Oke, mungkin rahasia atau kenangan yang ada tersimpan sebelumnya. When we expose what's hidden, we can become free. Kalau semua itu menjadi kenyataan atau terlihat nyata, itu akan membuat kalian lebih senang atau lebih nyaman atau lebih free, lebih bebas gitu ya. Tidak terikat lagi dengan itu tadi ya. Nine of Swords, mungkin mimpi buruk atau susah tidur, sedih mulu karena hal-hal tersebut. Oke. Balance spiritually and practically. Harus balance antara spiritualitas dan yang praktis-praktis. Oke. So, kembalikan lagi kepada Tuhan, kembalikan lagi kepada semesta yang baik-baik. Ingat aja, apa yang baik akan kembali kepada kalian baik. So, kalau ada yang jahat pun gak usah jahat balik gitu ya.
karena nanti kalian juga yang kena imbasnya. So, tetaplah berbahagia dan tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah selalu di sini. Salam light, angel, and love.